Ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet lahir sebagai negara adik kuasa. Namun, hubungan dua negara yang pada masa Perang Dunia Kedua tergabung dalam blok sekutu itu menegang hingga menimbulkan Perang Dingin. Perang Dingin adalah periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutunya masing-masing yang berlangsung dalam kurun waktu 44 tahun, yakni antara 1947 sampai 1991. Perang Dingin memiliki hubungan erat dengan lahirnya fakta pertahanan seperti NATO dan Fakta Warsawa. Lantas, apa hubungan antara Perang Dingin dengan NATO dan Fakta Warsawa? Perang Dingin melahirkan NATO dan Fakta Warsawa. Hubungan antara Perang Dingin dengan NATO dan Fakta Warsawa adalah terjadinya Perang Dingin memicu lahirnya NATO dan Fakta Warsawa. Istilah Perang Dingin merujuk pada persaingan antara negara-negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan negara-negara anti-komunis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam memperebutkan pengaruh di dunia. Hasilnya, lahir persekutuan baru negara-negara adikuasa demi keamanan bersama, yakni NATO dan Fakta Warsawa. NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara adalah organisasi militer internasional yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia. NATO didirikan pada 4 April 1949 guna membendung pengaruh Uni Soviet di Eropa. Pasalnya, pada 1948, komunis di bawah sokongan Uni Soviet telah berhasil menekan segala aktivitas politik non-komunis di Eropa Tengah dan Timur. Saat ditandatangani pembentukannya di Brussels, Belgia pada 1949, NATO baru beranggotakan 12 negara, diantaranya Amerika Serikat, Belgia, Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, Kanada, Denmark, Islandia, Norwegia, Italia, Portugal. Uni Soviet merespon pembentukan NATO dengan mendirikan Fakta Warsawa yang beranggotakan negara-negara komunis di Eropa Tengah dan Timur. Pembentukan Fakta Warsa ditandatangani di kota Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955 atau 6 tahun setelah pembentukan NATO. Secara khusus pembentukan Fakta Pertahanan, tandingan ini dipicu oleh bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Anggota Fakta Warsa adalah Uni Soviet, Polandia, Rumania, Hungaria, Cekoslovakia, Bulgaria, Albania, dan Jerman Timur. Pembentukan NATO dan Fakta Warsa kian menegaskan segitnya Perang Dingin antara Blok Barat yang liberal, pimpinan AS, dan Blok Timur yang komunis di bawah pengaruh Uni Soviet. Setelah Perang Dingin usai pada 1991, Fakta Warsa pun dibubarkan, sementara NATO tetap bertahan dengan perubahan fungsi dan peran. Keterkaitan konflik Ukraina-Rusia dengan Perang Dingin, sebelumnya Ukraina memiliki hubungan yang dekat dengan Rusia. Hal ini dapat kita lihat dari bergabungnya dua negara tersebut menjadi Uni Soviet pada masa Perang Dingin, di mana terjadi persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, kemudian berakhir saat Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Dengan seiringnya waktu dan pergantian pemimpin negara, maka hubungan antara Ukraina dan Rusia merenggang, dan sekarang Ukraina lebih mendekatkan diri kepada Barat. Keadaan politik antara Ukraina dan Rusia semakin memanas hingga akhirnya melibatkan negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa. Terlibatnya negara lain dalam konflik negara ini menciptakan ancaman adanya Perang Dunia Ketiga. Awal dari konflik kedua negara ini adalah pada tahun 2013 saat Ukraina tidak menyetujui penandatanganan perjanjian asosiasi dengan EU dan memilih untuk berada di pihak Rusia. Kemudian pada tahun 2014, Rusia melakukan invasi ke wilayah Ukraina yaitu Crimea. Kemudian memicu pemberontakan separatisme pada wilayah Ukraina yang mendukung berpisahnya dengan Rusia dengan yang menolaknya. Tentu saja, untuk bertahan dari serangan Rusia, Ukraina membutuhkan bantuan dan bantuan tersebut datang dari NATO dan negara Barat. Hal ini sangat berlawanan dengan apa yang terjadi saat Perang Dingin. Pada saat masa Perang Dingin, Ukraina dan Rusia yang bersatu dalam Uni Soviet untuk melawan Blok Barat yang memiliki fakta pertahanan yaitu NATO. Sedangkan Perang Dingin sekarang adalah Rusia melawan Ukraina yang memiliki bantuan dari Barat dan NATO. Rusia tidak suka melihat perubahan Ukraina ini dan khawatir akan NATO yang melakukan ekspansi ke wilayah di dekat Rusia.
sehingga Rusia memberikan ancaman kepada Ukraina untuk tidak bergabung ke dalam NATO. Selain itu, Rusia juga meletakkan beberapa pasukan dan senjata di perbatasan Ukraina. Rusia tidak menginginkan adanya campur tangan dari negara barat dalam konfliknya. Dan walaupun perang dingin sudah usai, permusuhan negara Rusia dengan negara barat masih ada. Selain itu, negara di Eropa, utamanya di Inggris, sudah berada dalam perang hibrida dengan Rusia. Perang hibrida ini dalam bentuk serangan media sosial, gangguan politik, spionase, dan lainnya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan dari peristiwa perang dingin dengan konflik Ukraina sekarang, di mana ketegangan dan permusuhan negara masih ada, dan usaha Rusia untuk menahan persebarannya kekuatan barat terutama NATO ke dalam wilayah Uni Soviet dahulu. Melihat peristiwa ini yang menginginkan pada perang dingin menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang dunia ketiga. Terlebih lagi dengan melihat keadaan Ukraina yang menghadapi serangan-serangan Rusia.